Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Teman-teman, hari ini Umi akan menjelaskan materi yaitu tentang pecahan. Sebelum membuka pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah itu mari kita membaca doa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang dalam pecahan terletak di bagian atas dan penyebut terletak di bagian bawah. Dapat kita tuliskan A per B, di mana A sama dengan pembilang dan B sama dengan penyebut. Nah, garis yang ada di tengah ini dibaca dengan per. Saat pulang dari kantor, ayah membelikan 1 kotak pizza. Pizza tersebut berisi topping yang sangat banyak dan lezat. Ayah memotong pizza tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Potongan-potongan itu dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan. 1 kotak pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka setiap bagian menjadi 1/4 potongan pizza. Dapat ditulis 1 dibagi 4 sama dengan 1/4 atau 1/4. Jika ayah memotong pizzanya menjadi 6 bagian yang sama, maka tiap-tiap bagian menjadi 1/6 potongan pizza. Dapat kita tuliskan 1 dibagi 6 sama dengan 1/6 atau 1/6. Dan jika ayah memotong pizzanya menjadi 8 bagian yang sama besar, maka setiap bagian menjadi 1/8 potongan pizza. Dapat dituliskan 1 dibagi 8 sama dengan 1/8 atau 1/8. Kita coba contohnya ya. Nyatakan besar setiap potongan benda berikut dalam bentuk pecahan yang sesuai. Yang pertama, kita lihat kue donatnya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Maka setiap potongan kue donatnya menunjukkan pecahan 1/2 atau 1/2 bagian. Dapat kita tuliskan setiap potongan kue donat besarnya adalah 1/2 bagian atau setengah bagian. Gambar yang kedua ada 3 potongan donat kue coklat yang sama besar. Maka setiap potongan kue coklat menunjukkan pecahan 1/3 atau 1/3 bagian. Contoh yang berikutnya, tentukan bentuk pecahan dan cara membacanya sesuai gambar yang dilingkari. Gambar pertama adalah potongan buah apel. Buah apel dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap potongan besarnya adalah 1/4. Gambar yang dilingkari adalah 1 potongan.
Maka bentuk pecahannya adalah 1/4 dan dibaca 1/4 atau 1/4. Gambar yang kedua adalah potongan buah semangka. Buah semangka dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Maka setiap bagian besarnya adalah 1/6. Gambar yang dilingkar adalah 2 potongan. Maka 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Jadi bentuk pecahannya adalah 2/6 atau dapat dibaca dengan 2/6. Bandingkanlah pecahan berikut dengan menuliskan lebih dari atau kurang dari. Yang pertama adalah 1/2 dengan 1/5. Kita lihat pada pecahan tersebut memiliki angka pembilang yang sama dan angka penyebut yang berbeda. Untuk membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Pecahan berpenyebut 2 nilainya lebih besar dari pecahan berpenyebut 5. Jadi 1/2 lebih dari 1/5. Yang kedua, 2/6 dengan 4/6. Kita lihat kembali ya. Pecahan tersebut memiliki angka pembilang yang berbeda dan angka penyebut yang sama. Untuk membandingkan pecahan dengan penyebut sama, maka semakin besar pembilangnya, maka nilainya akan semakin besar pula. Pecahan berpembilang 2 nilainya lebih kecil dari pecahan 4/6. Jadi 2/6 kurang dari 4/6. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri dari pembilang yang ada di atas dan penyebut yang ada di bawah. Yang kedua, benda konkret adalah suatu benda yang dapat terlihat oleh mata kita. Yang ketiga, untuk membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Yang keempat, untuk membandingkan pecahan dengan penyebut sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar pula. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya materi kita untuk hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai teman-teman. Agar teman-teman dapat lebih mengerti tentang pembelajaran hari ini, Umi akan memberikan beberapa soal kepada teman-teman. Silakan dikerjakan ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya materi pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.